Chef. Apa kabarnya nih? Baik sekali. Gimana? Chef, hari ini kita masak-masak lagi nih, Chef. Boleh. Kira-kira apa sih yang akan kita masak? Hari ini kita akan memasak shawarma. Shawarma. Itu makanan apa tuh, Chef? Nah, ini makanan sebenarnya kalau shawarma sendiri awalnya itu dari daerah wilayah Levan Ya. yang terdiri dari Palestina, Yordania sama Suriah. Ya. Lalu dikembangkan ke daerah Turki. Nah, di Turki juga namanya berubah jadi shawarma. Jadi kayak kebab Turki gitu ya? Nah, Nah, pastinya lezat sekali nih, Chef. Nah. Berarti gimana kalau Chef kita langsung saja untuk masak nih, boleh. Chef? Oke. Ini bahannya kita pakai paha ayam karena Chef, lebih. saya pakai itu dulu ya? Silakan dipakai dulu envelope-nya. Ini bahan-bahan yang Ya. sudah Chef siapkan ya? Ya, ini semua bahannya. Ada tomat juga. Di sini kita pakainya paha ayam Iya. karena juicy-nya lebih juicy Oke. dibanding dada. Berarti kita harus pisahkan tulangnya ya, Chef? Iya. Toh daging ya? Nah, ini untuk tulangnya sudah tidak ada. Pertama-tama ini yang kita marinasi dulu. Iya. Marinasi dulu untuk bahannya. Nah, di sini kita ada chili powder. Chili powder. Saya bantu ya, Chef? Silakan. Ini chili powder. Kita pakai berapa banyak, Chef? Ini kisaran 1 sendok. 1 sendok ya. Kalau mau pedis 2 sendok bisa. Nah, ini ada paprika powder juga. Paprika powder ya. Ini kisaran 1 sendok. Iya. Ini ada cajun campuran cabai dengan bawang putih. Oke. Ini apa, Chef? Nah, kalau ini cinnamon atau biasa kita di sini kayu manis. Oh, berarti sedikit saya ya, Chef? Ah, Oh, kayu sebagai manis. pengharum saja ya, Ya. Chef? Aromatiknya. Aromatiknya. Oke. Ini Kita marinasi. biasanya ada juga yang dimarinasi dengan yogurt. Iya. Ini kita di sini tambahkan ini aja. Bisa dengan mayo, sedikit mayo. Oke. Nah, ini untuk marinasinya. Jadi nanti ini lebih diendapkan lagi atau didiamkan dulu Selama berapa menit, Chef? kisaran 15 menit lah. Yang lama. Boleh saya bantu, Chef? Boleh, silakan. Oke. Nah, ini tinggal Ini untuk isiannya ya, Chef? isiannya. Oke. Berarti setelah kita marinasi, kita diamkan dulu ya, Chef, selama 15 menit. Ya, 15 menit. Ini apakah sudah, Chef? Nah, itu sedikit lagi, Bu, Sedikit biar lagi. lebih Oke. merata. Untuk Terakhir itu kita ini, Bu. Perasan jeruk nipis. Oke. Biasanya kalau ada lemon, lebih bagus lemon. Kegunaannya apa nih, Chef, untuk lemon sendiri? Ini saya untuk menghilangkan Bau amis? bau amis Iya. pada ayam. Oke, Secukupnya bisa. saya ya, Chef? Ini Oke. sudah cukup. Kita diamkan dulu sambil kita mengerjakan untuk isiannya. Dari isiannya sendiri, di sini kita ada daun selada, ada daun selada. Oke. Selanjutnya kita mau buat ini ya, Chef? Isian, Isiannya, oke. isian kebabnya. Sambil menunggu ayamnya juga Iya. meresap. Ini ada tomat, seladanya itu kita potongnya slice saja. Iya. Semuanya. Berarti slice. sesuai selera ya, Chef? Iya, Maunya seperti apa? boleh. Oke. Terus selanjutnya ini kita ambil bagian dagingnya aja. Iya. Untuk biji-bijinya kita nggak usah ambil, disingkirkan aja. Oke. Jadi semua bahannya di slice. Iya. Kemudian apa Sini lagi, ada Chef? Bawang bombay. Iya. Bombay. Slice juga. Untuk bawang bombay sendiri kegunaannya apa, Chef, untuk menu ini? Lebih menancap pada saat kita Oh iya. konsumsi. Oke. Ini sedikit aja. Iya. Timun
kita ada timun juga. Iya. Sama kita ambil bagian dagingnya aja. Iya. Untuk bijinya kita nggak ambil. Chef, untuk menu kali ini direkomendasikan untuk menu buka puasa seperti apa, Chef? Apakah memang boleh atau bagaimana, Chef? Boleh semua. Kebanyakan sih kalau untuk buka puasa kita pakai shawarma ini bagus sekali. Bagus sekali ya, Chef. Selain bisa mengganjal perut juga mengenyangkan juga. Dan ini bahan-bahannya memang ya gampang Terjangkau, kita ya. ya jumpai ya. Jumpai juga. Di pasar tradisional ya, ataupun supermarket ya, Chef. Betul itu. Ini bahannya. Iya. Tuh, ini sudah. Selanjutnya kita buat sausnya. Iya. Nah, untuk saus sendiri hari ini kita buat pakai mayo Iya. garlic. Jadi ada beberapa saus sebenarnya, Bu. Iya. Ada yang pakai mayonnaise ada yang pakai mayonnaise campur sos tomat. Ada juga yang perpaduan dengan saus sambal. Oke. Ini bawang putih ya, Chef? Ya, ini bawang putih kita cincang. Yang tidak saya jumpai saat ini bawang merah ya, karena sudah ada bawang bombay ya, Chef? Iya. Nah, sebenarnya bisa juga kalau ada bawang merah bisa diisi. Boleh ditambahkan ya, sesuai selera Iya. dari masing-masing pemirsa ya. Nah, ini harus dicopnya harus halus. Iya. Ini tinggal dicampur aja. Oke. Nah, ini juga nggak boleh terlalu banyak juga, Bu. Chef, boleh nggak kalau kita blender bawang putihnya? Sebenarnya kalau blender boleh, cuman dia mengandung air. Oh ya, oke. Mengandung air, ketika kita saring juga, sari-sari bawang putihnya juga akan hilang larut ke dalam air. Ini ada kita tambahkan perasan jeruk nipis sedikit, biar rasanya lebih balance. Iya, lebih balance. Ini untuk sausnya, Chef? Iya. Oke. Boleh saya bantu, Chef? Boleh, silakan. Nah, sambil saya ayamnya sudah bisa di grill. Iya. Untuk ayamnya. Chef, untuk yang kali ini kita masak untuk berapa orang nih, Chef? Yang Hari untuk bahan-bahan yang tersedia ini? Bahan yang tersedia untuk 5 orang bisa. Bisa ya? Iya. Berarti wajib dicoba untuk para pemirsa di rumah nih. Iya. Hanya membutuhkan berapa bahan tapi untuk 5 orang ya. Nah, Iya. bisa. Dan juga sangat mengenyangkan sih kalau Iya. perpaduan bisa ditambahkan dengan kentang goreng. Oh, kentang goreng. Oke. Ini tahap apa nih, Chef? Ini tahap untuk pensir ayamnya. Makan ayamnya. Kalau untuk yang realnya sebenarnya Iya. dia ada mesin yang namanya rotisserie. Ini aromanya sudah mulai tercium nih, Chef. Ya. Dan memang ini cukup gampang ya untuk para pemirsa bisa mencobanya di rumah. Iya, sangat mudah. Iya, sangat mudah. Dan untuk anak-anak juga bisa Iya. lebih menarik untuk dimakan. Iya. Apalagi kan anak-anak sekarang kan suka jajan-jajan ya. Dan ini juga memang lebih modern. Jarang ditemui. Dan ketika lo bikin di rumah lebih sehat ya, Chef. Iya, betul. Ini kurang lebih berapa lama nih, Chef? Untuk prosesnya ini? Prosesnya ini enggak terlalu lama sih. Kalau ayam paling 17 menit sampai 20-an ada. Cuma kita enggak terlalu. Ini kita Ini kayak nggak seperti terlalu- panggang ya, Chef? Iya. Iya. Berarti kita boleh tambahkan ya? Sesuai selera aja. Sesuai selera, ya benar-benar. Ini aromanya mulai tercium karena memang tadi kita tambahkan banyak rempah-rempah ya Iya. untuk marinasi. Rempah-rempah yang memang bisa mengeluarkan aroma. Iya, makanya saat dipanggang ini aromanya sudah mulai tercium kelezatannya ini, Chef. Iya, betul. Ya. Nah, kembali ini kita ada untuk dimakannya kita ada tortilla. Iya. Nah, ini dibuat sendiri di hotel ini. Oke. Jadi kita buat pribadi nggak beli. Kalau buat pribadi ini dari bahan apa saja, Chef? Itu dari bahan tepung,
baking powder, garam. Boleh ya, saya lihat ya, gula Chef. sama minyak sayur. Oke. Misalnya nih, Chef, kalau kita tidak sempat untuk membuat ini apa kulitnya ya? Nah, kita tidak sempat buat di rumah, bolehkah kita membeli yang memang sudah tersedia di Boleh, supermarket? Boleh. Tapi Cuma mengganggu rasa tidak, Chef? kalau rasa tidak. Boleh ya. Kayak yang dijual di supermarket kan kulit lumpia, tapi bedanya itu lebih tipis ya, Chef? Iya. Kalau ini kan lebih tebal ya. Lebih tebal. Oke. Ini sepertinya sudah mulai matang, Chef. Ini untuk potongan sayurnya tadi tinggal disusun aja. Oke. Susun. Boleh ya, saya buatkan satu juga, Chef. Boleh, boleh. Oke. Oh, sepertinya saya harus tambah bawang bombay, kemudian tomat. Boleh, silakan. Di slice saja ya, Chef. Iya. Semuanya di slice. Chef, di bulan Ramadan ini berarti Swiss Bell Hotel Manokwari juga ada punya promo untuk berbuka puasa ya? Iya, kita ada promo buka puasa. Start di harga 175. Untuk satu paket. Iya, satu paket makan sepuasnya. Itu per net ya, Chef? Iya. Jadi untuk para pemirsa di bulan puasa ini, jika memang tidak sempat untuk menyiapkan hidangan di rumah, boleh ya langsung ke Swiss Bell Hotel Manokwari dan wajib mencoba sawarma. Ya, sawarma buatan Chef Hendrik. Dan rasanya memang dijamin 100% kelezatannya. Beragam ya? Cooking-nya beragam. Untuk live cooking kita ada mie ayam bakso. Oke, Chef. Ayam bakso ada ayam panggang juga. Kita ada siapkan. Itu untuk live-nya. Iya. Selainnya kita ke prasmanan Oke. dan di buffet utama. Kita ada es putar juga. Es putar juga ya? Putar juga kita ada roti juga, ada candy juga, Iya. sama kita ada popcorn juga. Popcorn juga ya? Jadi banyak pilihan. Untuk yang bawa anaknya ke sini, Iya. buka puasa bisa. Bisa ya? Ada popcornnya juga, gulalinya bisa di ini juga. Ya, kita lengkap. Jadi isian ini cuma selada, kemudian timun, bawang bombay, dan tomat. Iya. Chef, misalnya kalau kita pengen tambah sosis atau nugget, boleh ya? Nugget boleh, sebenarnya itu tergantung Selera. kreasi dan selera Oke. kita lagi. Misalnya kalau kita mau pakai kayak saus tomat gitu, boleh ya? Boleh. Bisa juga ya? Apalagi mayones juga sendiri Iya. boleh. Jadi untuk pemirsa yang memang mau ada rasa kejunya, boleh ya pakai Iya. cheese yang tersedia. Kemudian kalau mau ada rasa saus tomat juga boleh. Boleh. Yang tidak mau pedes juga Boleh ya. boleh juga. Dan ini memang jajanan paling disukai anak-anak ya. Iya. Untuk para ibu-ibu ini wajib dibuat di rumah. Karena ini memang kelezatannya pasti enak banget nih, Chef. Selain dia simple, Iya, mudah juga bahannya mudah Iya. didapat. udah dapat dan tidak membutuhkan banyak bahan. Iya. Ini boleh juga ya untuk sarapan bekal anak ke sekolah. Boleh, boleh. Kemudian untuk makan siang juga. Ini sangat mengenyangkan sih. Iya, Nah, ini untuk ayamnya kita slice aja. kita slice juga ya. Iya. Udah matang sempurna. Jadi memang Chef untuk kulit ini tidak boleh sembarang ya. Kalau ini dia Iya. bisa sobek ya. Tidak bisa. Ini harus putarnya seperti ini. Iya. Nah, ini setelah ini harus dipanaskan lagi. Iya. Untuk mengikat kulitnya agar tidak terlepas juga. Iya. Sama aroma. Chef boleh nggak kalau kita gunakan mentega
Di sini tidak boleh, Bu. Oh, tidak boleh ya? Untuk di teflon di sini kita tidak bisa menggunakan mentega Oke. karena akan mempengaruhi tekstur yang ada pada kulit Oke. tortillanya. Dan memang untuk digunakan juga teflon yang cukup bagus ya, Iya. biar tidak lengket. Biar tidak lengket. Teflonnya juga tidak boleh ada minyak Iya. karena dia akan meresap di kulit tortillanya. Oke, dan akan mengganggu rasa. Iya, dia tidak akan garing jadinya. Oke, ini cukup. Udah jadi ya? Jadi Langsung kita potong. Oke. hasilnya. Nah, Ibu Maria, Iya. shawarmanya udah jadi. Oke. Bentuknya seperti ini. Terima kasih Chef, dan inilah bentuknya. Dan pemirsa, sebelum kita cicipi shawarma buatan Chef Hendrik dan saya, kita akan buat minuman dulu dan kita akan cicipi bersama menjelang waktu berbuka puasa. Terima kasih Chef. Nah pemirsa, setelah kita membuat sajian shawarma, selanjutnya kita akan membuat minuman dan langsung sama Kak Hidayat ya. Kak Hidayat, ini apa nih yang akan kita buat minuman pada episode kali ini? Iya, berhubung ini sekarang lagi bulan Ramadan. Iya, benar. Ini kan banyak orang yang panas dalam, Iya. butuh yang segar-segar. Jadi kami di sini buat minuman yang namanya es timun limo. Es timun limo. Bahan Bahannya, utamanya simple, cuma 2 bahan utama yang bisa dibuat semuanya di rumah. oke. Yang pertama itu ada timun, Yes. timun. Kedua ada jeruk nipis. Nah, timun ini kita buat menjadi 3 produk. Oke. Yang pertama jus timun, kedua parutan timun, Kalau jus kita blender ya? betul, Iya. Kemudian airnya kita ambil, iya disaring. lebih. disaring, iya. Terus kita slice. Ini slice-nya bisa pakai peeler atau pakai pisau juga boleh. Ini hanya untuk sebagai garnisnya nanti untuk percantik. Iya. Kelihatan Sebagai es timun limo. hiasan ya, Terus ada perasan jeruk. ya perasan jeruk nipis. Ini cukup 15 sampai 20 ml aja. Dan terakhir ini sesuai selera. Ada gula cair. Iya, Nanti bisa dicampurkan sesuai seleranya. iya, Mau yang manis atau mau yang lebih dominan timunnya nanti kita sesuaikan. iya. Oke. Jadi yang pertama sekali yang harus kita buat yaitu garnisnya dulu. Iya. Pemanisnya. Pemanisnya ini simple. Boleh saya bantu? Boleh, Kak? tinggal dilipat aja. Iya, saya ambil ya. Oke. Nah, dibuat kayak gini aja. Digulung. Oke. Kenapa harus digulung, Kak? Biar kelihatannya ini ada gelombang-gelombangnya. Oke. Lebih cantik ya. Tuh, terus ini tinggal ditusuk aja. Tusuk, masuk dalam seperti ini. Oke. Terus yang kedua, kita siapkan di dalam gelasnya. Ya. Kita bikin lagi garnish atau mempercantik dalam gelasnya. Kita buat kayak selendang di dalam. Iya. Kalau di rumah malas buat ini nggak apa-apa ya. Betul. nggak Ini masalah. sebagai untuk mempercantik saja ya. Betul. Nah, kedua, ini kan kita mau bikin yang segar, otomatis Iya. butuh yang dingin. Es batunya kita tambahkan. Ini pun bisa disesuaikan dengan seleranya nanti. Secukupnya ya. Betul. Ini kita buat. Dan ini memang salah satu rekomendasi untuk Betul. menu berbuka puasa ya. Betul, selain Yang segar-segar. Ini bahannya semua alami juga. Iya. Nah, Dan mudah didapatkan. betul. Nah, selanjutnya jus timunnya ini kita campurkan dengan jeruk nipis. Oke. Kita bikin untuk 100 ml aja.
Ini jus timunnya berwarna hijau berarti kulitnya tidak dikupas ya? Betul. Justru sebenarnya manfaatnya dari timun itu kebanyakan di Di kulit. kulitnya. Kita campurkan. Terus sementara kita tuangkan Gula saja dulu ya, untuk gulanya. Ini kakak untuk sendoknya, nanti boleh dicoba. Ini sangat simpel ya. Betul. Jadi tinggal diaduk aja, dicampurkan semua sampai merata. Ya. Boleh dicoba kakak. Boleh ya? Oke, Mau lebih manis lagi? pemirsa mau- saya coba dulu ya untuk rasa awalnya. Segarnya dapat. Jadi ada segarnya, manisnya, Betul. asamnya. Betul. Dan ini memang rekomendasi ya untuk para pemirsa yang menjalani ibadah puasa, seharian menahan lapar dan haus. Butuh yang manis-manis, asam-asam sedikit, boleh dicoba menu ya minuman kali ini. Tinggal kita topping aja. Iya. Langsung dituangkan. Langsung dituangkan. Tidak butuh waktu yang cukup lama, langsung jadi. Betul. Pas untuk takarannya, tambahkan sedikit lagi es batunya. Iya. Nah, terakhir ada tambahan Timun. parutan timun lagi. Iya. Nah, jadi sambil minum bisa dikunyah-kunyah juga dikit nih. Iya, bener. Kalau ini yang diparut ya. Betul. Nah, pemirsa gampang kan? Boleh dicoba nih. Bahannya, alatnya semua gampang. Ada Iya. semua. Terus terakhir saya kasih deh garisnya yang tadi. Wah, cantik nih Kak Hidayat. Wih, keren banget nih. Terakhir tinggal kita kasih pengaduknya. Iya. Biar kalau misalnya masih ada yang kurang bercampur bisa. Udah jadi? Sudah jadi. Oke. Hal yang paling simple, terus rasanya segar, dingin. Boleh ya? manis. Oke. Nah, pemirsa, inilah hasil masak kita atau buatan minuman Kak Hidayat untuk program Mari Memasak pada episode kali ini untuk menu sawarma dan Es timun limo. es timun limo karya Kak Hidayat, dan wajib kita coba ya untuk salah satu rekomendasi untuk di bulan puasa ini untuk menu berbuka. Kak, kita coba di sana ya. Boleh. Oke. Nah, pemirsa sudah ready, saatnya kita coba. Nah, pemirsa Mari Memasak, setelah kita membuat sawarma dengan Chef Hendrik, inilah hasilnya. Dan terima kasih Chef Hendrik sudah bersama-sama saya untuk membuat sawarma yang kelihatannya cukup lezat dan sebentar pastinya lezat setelah saya nikmati. Dan terima kasih Kak Hidayat sudah bersama saya untuk membuat minuman segar ini. Dan ini adalah menu buka puasa kita di program Mari Memasak pada episode kali ini. Dan waktu menunjukkan saatnya kita berbuka, kita akan menikmati yang sudah kita masak pada hari ini. Saya coba ya. Iya, silakan. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka. Dan pemirsa, kalau kita lihat teksturnya ini, kulitnya kita akan coba ya. Dan ini salah satu rekomendasi bagi para pemirsa di rumah yang ketika sibuk tapi tidak sempat untuk menyajikan hidangan buka puasa, boleh ya langsung ke Swiss Bell Hotel Manokwari. Kita coba ya. Ini juga tersedia saus tomat ya, Chef? Iya. Saus tomat. Saus sambal. Oke. Saya coba yang original dulu. Oke. Untuk mengecek kelezatannya. Rasa dagingnya sangat meresap dengan rempah-rempah ya, yang tadi dia sudah buat. Kemudian rasa saladnya, daun bawang bombaynya, kemudian tomatnya, kemudian kulitnya juga tidak terlalu tebal ya, cukup ya.
Dan ini memang cukup lezat dan pemirsa wajib Anda mencoba di Swiss Bell Hotel Manokwari. Dan saya akan coba berikutnya dengan saus sambal ya. Oke, sedikit saja. Permisi ya. Sedikit saja di sini. Oke, langsung saja ya. Oh, kebanyakan. Yes. Kita coba ya. Jadi kalau shawarmanya ditambahkan dengan saus sambalnya, rasanya juga cukup enak dengan yang original. Jadi untuk para ibu-ibu mari memasak. Kalau disajikan di rumah, untuk anak-anak boleh ya yang original. Tapi kalau untuk orang dewasa atau yang suka pedas, boleh ditambahkan saus sambal maupun saus tomat. Dan cukup lezat. Selanjutnya kita akan coba minuman es timun limau hasil karya dari Kak Hidayat. Jangan lupa kita aduk-aduk dulu. Oke. Kita coba ya. Pemirsa cukup segar ya. Jadi rasanya itu ada rasa manisnya, kemudian rasa asamnya, dan pastinya rasa timunnya memang original. Dan ini salah satu minuman yang memang wajib pemirsa yang menjalani ibadah puasa coba di rumah ya. Dan memang bahan-bahannya cukup simpel, hanya timun dan juga lemon nipis. Dan memang kita mendapatkan kesegaran pada saat berbuka puasa. Dan pemirsa, akhirnya terima kasih Chef Hendrik, terima kasih Kak Hidayat sudah bersama-sama saya pada episode kali ini dalam Mari Memasak untuk kita membuat menu sawarma dan minuman es timun limau. Saya Maria Talimbekas dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.